Pembayar utang kereta Wus 116 triliun. Era Jokowi resmi gunakan dana APBN. Katanya kan kemarin dana APBN kereta cepat tuh nggak boleh, kata Purbaya. Nah sekarang resmi nih. Ini kan Wus kan cuma Jakarta, Bandung ya. Nah, Tapi yang nanggung utang kan seluruh Indonesia Raya. betul. Itu loh. Ya enggak apa-apa, ini kan juga pilihanmu waktu Jokowi jadi presiden. Pembayar utang kereta Wus 116 triliun. Era Jokowi resmi gunakan dana APBN. Katanya kan kemarin dana APBN kereta cepat tuh nggak boleh, kata Purbaya. Nah sekarang resmi nih. Menurut Peci Merah gimana tuh? Ya. Ini kata-kata itu kan dari AHY ya. Tahu AHY nggak? AHY itu anaknya SBY. Mohon bersabar karena kami juga terus mencari solusi yang terbaik. Prinsipnya adalah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo Subianto bahwa negara akan mengambil tanggung jawab juga terkait struktur keuangan. Nah ini jawabannya Menko, Menteri Koordinasi Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, si AHY. Iya. Ya kan sekarang ini kan ada penghematan ya. Semua dihemat, dana pendidikan digeser ke MBG, terus utang Wus ditanggung oleh APBN, ya ditanggung oleh kita gitu kan. Yang bikin utang Jokowi. Dulu kan bilang Jokowi kan nanti akan ada investor swasta akan masuk semuanya gitu. Terus sekarang negara yang biayain, ya nggak salah sih. Ya kan Prabowo menang juga kan karena Jokowi. Karena Jokowi. Iya, ya kan apa salahnya dia ucapan memperingan kerjaan Jokowi ya, menyelesaikan kerjaan Jokowi yang belum selesai. Kitanya aja bro terlalu benci mungkin ya. Aku sih nggak benci. Jokowi itu baik, serius ya. Jokowi baik. Iya, Jokowi itu baik menurut anak-anaknya. Karena anak-anaknya udah dapat kerjaan. Kalau menurut gua Jokowi itu baik bukan karena itu. Kenapa? Pak Jokowi baik. Baik. Pak Jokowi gimana kabarnya? Baik. Itu sapaan itu. Jadi Pak Jokowi baik bro. Terus apalagi? Ya jadi menurut lu nih utang Wus sebenarnya ujung-ujungnya rakyat juga dong yang nanggung. Karena kan duit APBN juga kan duit rakyat bro. Iya, ya udah kan lu udah milih presiden, Prabowo jadi presidennya. Yang pertanyaan masyarakat tuh sebenarnya gini. Itu kan Wus sebenarnya yang naik sedikit ya. Iya. Karena masyarakat kecil itu umumnya nggak mungkin juga naik itu. Karena kenapa? Karena harganya itu terlalu tinggi kan, terlalu high. Kan udah ada tol. Iya, satu begitu, kedua ada tol. Nah, karena masyarakat jarang naik, jadi pendapatannya sedikit. Iya. Nah itu yang dipertanyakan masyarakat tuh, kenapa harus dibebani kepada APBN? Ini kan Wus kan cuma Jakarta, Bandung ya. Nah, Tapi yang nanggung utang kan seluruh Indonesia Raya. betul. Itu loh. Ya enggak apa-apa, ini kan juga pilihanmu waktu Jokowi jadi presiden. Oh gitu. Ya, karena terima aja itu masyarakat. kebijakan Pak Jokowi waktu itu ya. Apapun kebijakan presiden ya kita dukung bro. Gitu sih. Ya Jokowi salah nggak salah. Nggak salah. Buktinya 2 periode. Begitu. Berarti yang baik Prabowo bro. Iya baik Prabowo. Iya. Betul. Ya, karena dia apa nih? Lo kayaknya kosong lagi kepikiran Ardi ya. Enggak, ini stafnya baru bro soalnya. Oh, operatornya ya. Iya, gue kepikiran. Bayar mahal itu dar. Iya. Rembes tadi. Ditaruh tengah terus sama dia, nggak di kanan kiriin. Wakil dia mau kanan kiriin. Jadi menurut gue Prabowo yang baik karena dia harus apa sih namanya? Ini ngomong-ngomong ijazah Jokowi. Oh, ijazah Jokowi kenapa? Ya lawyernya Prabowo, lawyernya Roy Surya kan udah membawa salinan ijazah legalisir Jokowi. Ya, Di yang KPUD. dibuka itu. Ya, salinan. Salinan ijazah Jokowi itu dikeluarkan. Waktu daftar Pilpres 2014. Nah, 2014 2019. Udah distempel di Udah bawah. distempel. Sekarang lagi dianalisa. Lagi dianalisa. Iya. Menurut lo asli apa palsu? Kalau gue sih ya gimana ya?
Jawabannya asli apa palsu? Gue nggak bisa bilang palsu dan juga nggak bisa bilang asli. Kenapa? Ya karena gue nggak ngeliat ijazahnya. Kan Itu kan tadi hanya ada nih. ya itu kan hanya di media, bro. Nah, saya ada karyawan baru lagi. Terus Karena itu kan hanya di media. Kecuali Iya. gue ngeliat langsung, oh ini asli, udah. Itu kan hanya di media. kira-kira siapa orang yang tiba-tiba ngebuka soal isu Nah ijazah? itu tiba-tiba datang Tiba-tiba framing muncul gitu kan. Ya tiba-tiba muncul ngomong ijazah. Dan presiden kan ada banyak, kenapa harus ijazah Jokowi gitu kan. Pasti ada sesuatu nih gitu. Iya. Ingat gak Jokowi sebelum selesai masa jabatannya musuhan sama Mami Mega. Ya kan. Iya. Ya terus dulu Jokowi kan yang daftarin Pilpres kan PDIP ya. Iya. Nah ini pikiran kita orang bawah aja ya. Pikiran kita orang bawah. PDIP kan pasti tahu tuh orang PDIP ya. Iya, gue rasa sih tahu dia Administrasinya karena ya. dia kan pasti kan ngeliat dulu tuh bibit bobotnya. Nih Pak Jokowi punya ijazah apaan, nah dia bekas apaan, Betul. Pasti kan mantan megang apa, gitu. iya. Kan nggak mungkin juga seorang partai tuh mencabut. Terus yang paling itu lagi, Roy Suryo dulu kader siapa bro? Nah, Kan dia pernah jadi menteri terus dia kan kader gituan Demokrat dulu ya. Iya, dan sempat ada isu rame dia Menpora apa alat dapur ya kata Mbak Lisa belum dibalikin gitu kan. Iya. Ya itu kan sempat rame di list banyak tuh alat dapur kan perempuan paling jeli gitu kan. Iya. Bener ya? Iya. Lo kebayang gak sih itu kalau Panci sampai di list? Itu gabut aja yang ngelis itu. Iya. Ya nggak salah sih ya. Tapi kan udah dibalikin sama Roy Suryo. Netizen aja. Setelah ijazah Pak Jokowi muncullah ijazah kesetaraannya Gibran. SMA. Jadi kayak seolah-olah ini kayak ada yang framing gitu ya. Bukan nge-framing, yang ngebocorin. Nah siapa dia? Coba lo tahu nggak kira-kira siapa? Gue nggak tahu lah. Saya curiga Ardi karena nggak masuk hari ini. Oh. Ya curiganya dia karena dia yang nyuruh tadi. Iya si Ya kan? Ardi mungkin ya. Si Ardi mungkin gitu. Ya kira-kira siapa ijazahnya? Tapi kan diakui oleh negara kalau itu ijazah SMA. Iya, kalau Dan ijazah waktu SMA. itu bapaknya jadi presiden. Salah mah kagak lah, negara udah ngakui, udah ngeluarin surat keterangan yang dia sekolah di apa? Kata yang duduk di tempat saya ini siapa dulu? Si Lupa saya. itulah. Ya lupa itulah pokoknya lah orangnya Gibran ya. Iya. Yang bilang utilities apa? Relawan Jokowi. Karena Jokowi bilang dia Gibran sekolah 2 tahun di Singapura, 2 tahun di Australia, terus diakui di Indonesia secondary school, Sebenarnya sekolah. terus diakui sebagai ijazah SMA kan gitu. Ya menurut gue sih nggak jadi masalah ya. Hmm. Yang jadi masalah tuh ya terlalu di framing terlalu besar. Jadi Gue seolah-olah mau nanya nih, kira-kira Kapolri di bawah presiden apa anaknya di bawah kementerian? Kapolri Di bawah enaknya presiden apa di bawah kementerian? kalau gue sih setara Kapolri aja. Karena gue bingung juga bro. Kenapa bingung? Ya gue nggak tahu lah. Bingung apa takut lo? Ya gue bingung aja lah. Kapolri di bawah presiden, selama ini di bawah presiden tuh. Ini kan Namanya ada di bawah usulan di bawah kementerian gitu karena banyak kasus-kasus gitu. Oh. Lo setuju di bawah kementerian apa tetap di bawah presiden? Kalau gue sih ya biar tertata aja sih. Menurut gue pribadi sebagai warga negara Indonesia, menurut gue di bawah kementerian lebih bagus. Karena kenapa? Karena kan Kementerian Pertahanan kan. Nah jadi Kementerian Pertahanan. Bukan kementerian sendiri dia, nanti kementerian dalam negeri. Oh. Kalau pertahanan iya, itu iya. TNI bro. Ya iya kan itu kan namanya jadi strukturnya itu tertata gitu. Iya. Jadi nggak apa sih namanya? Saya harus diperintah yang presiden ya? Kan nggak kayak gitu juga. Jadi seorang kementerian bisa memerintah langsung seorang Kapolri. Iya, iya. Gitu sih. Oke, biar nggak- sekarang kan Menhan ya, Iya. Pak Safrudin. Iya sama kayak TNI modelnya. Iya, ada lagi yang ditanyain? Udah sih. Udah bro, kata gue kayak gitu aja bro. Ya udah. Nah, jadi satu kata buat ijazah Jokowi, palsu atau asli? Menurut saya asli, menurut Jokowi palsu kata Rosuryo. Udah itu sih. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu doang, Mbak. Tuh gue puyeng deh kayaknya gue mencet-mencet mulu.